Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Burhanuddin Yusuf Alvino dari NIM 2022536061 dari kelas B akan menjelaskan tentang logika matematika pada bagian konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi. Nah, konjungsi apa itu konjungsi? Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan kata hubung dan disajikan dengan lambang seperti berikut. Nah, jadi apa definisi? Suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Bisa dilihat dari tabel kebenaran di sini. P dan Q, bila P dan Q benar maka benar. Bila P dan Q salah. Nah, bila ada satu aja yang kesalahan, maka pernyataan tersebut di konjungsi tersebut bernilai salah. Jadi ini juga disebut dengan namanya AND gate kalau di elektronika, atau kalau di seri susunan rangkaian elektronik itu namanya juga seri. Kalau ada satu saklar yang mati, ya yang dua-duanya mati juga. Logika N. Kemudian contoh lain contoh kalimatnya, Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Nah, dan juga kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Nah, ini kerbau berkaki 4 benar. Ini terbangnya salah, berarti jadinya salah. 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Nah, ini salah, berarti semuanya salah. Untuk 200 juta jiwa masih ya. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau disajikan dengan lambang seperti huruf V ya. Jadi atau or. Nah, kalau di bahasa Inggris itu or, kalau tadi kan and, ini or. Atau kalau di rangkaian elektronik bisa juga dipraktikkan dengan paralel. Bila ada satu saklar yang mati, maka yang satu lagi tidak mati. Dalam logika matematika yang dibedakan dua macam atau or. Yang pertama disebut disjungsi inklusif. Nah, inklusif dengan lambang V. Nah, seperti V tadi. Kemudian disjungsi eksklusif dengan lambang V dengan strip di bawahnya. Nah, ini V. Kalau disjungsi eksklusif ini disebut juga lebih terkenal dengan nama XOR, exclusive OR ya. Definisi disjungsi, suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Nah, seperti tadi ya, harus ada salah satu yang benar, balikannya N. Kemudian suatu disjungsi eksklusif bernilai benar jika salah satu dan tidak kedua-duanya dari pernyataan tunggalnya benar. Seperti apa? Kita bisa lihat dari sini. P dan Q benar. Nah, B benar, salah, benar. Nah, minimal harus ada satu yang benar. Kalau semuanya salah, berarti salah. Nah, untuk eksklusif P dan Q disjungsi salah. Nah, ini kalau disjungsi ini dua-duanya harus beda, malah B dan B malah salah. Tapi B dan S benar salah malah benar. Salah benar, tapi salah. Contoh dari disjungsi, Pak Hartono berlangganan harian Kompas atau kedaulatan rakyat. Nah,
atau ya, jadi Pak Hartono bisa berlangganan Kompas atau kedaulatan rakyat, salah satu bisa, dua-duanya benar juga bisa, jadi benar. Kemudian Anissa pergi ke perpustakaan atau kantin. Nah, Anissa bisa saja pergi ke perpustakaan atau ke kantin. 5. Kurang dari sama dengan 6. Nah, kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini juga bisa menggunakan operator kurang dari, sama dengan atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan juga bisa. Kemudian A, nah ini namanya OR ya, atau tadi A atau B adalah himpunan semua elemen yang menjadi anggota himpunan A atau B. Ini simbol atau juga ini, tapi untuk biasanya untuk himpunan. Bila diketahui bahwa X dikali Y kali sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Kalau tidak dikatakan apa-apa, maka matematika biasanya yang dimaksud, nah, kalau tanpa ada dikatakan eksklusif atau apa-apa, maka langsung dianggap sebagai disjungsi inklusif. Jadi disjungsi dengan OR ya, bukan XOR. Kemudian implikasi. Nah, implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila, maka. Bila atau maka. Pernyataan tunggal yang pertama disebut anteseden, yang kedua disebut konsekuen. Jadi kata hubung bila, maka disajikan dengan lambang anak panah ke samping, anak panah ke kanan dengan dua baris. Nah ya, kemudian anteseden dan konsekuen. Jadi ini juga biasanya disebut konsekuensi atau kausalitas juga bisa. Jadi jadi pernyataan satu ini pernyataan majemuk, jadi yang satu menyebabkan yang kedua. Dalam bahasa sehari-hari kita memakai arti implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalnya untuk menyatakan suatu syarat, bila kamu tidak memberi karcis, maka kamu tidak diperbolehkan masuk. Jadi sini bisa bila kamu tidak memberi karcis, kausalitas konsekuensinya. Nah, ini kan antecedennya dan ini konsekuensinya, maka tidak diperbolehkan untuk masuk. Kemudian B, untuk menyatakan sebuah hubungan sebab akibat. Untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat, bila kehujanan maka Tono pasti sakit. Oh ya, kalau yang ini tadi syarat ya, syarat. Nah ini baru sebab akibat. Nah ini syaratnya. Berarti untuk bisa masuk ini beri karcis. Yang B ini sebab akibat. Nah karena kehujanan Tono pasti sakit. Ini konsekuensinya, karena dia kehujanan maka sakit. Kemudian C, untuk menyatakan suatu tanda. Bila bel berbunyi maka mahasiswa masuk ke ruang kuliah. Nah, tandanya untuk masuk ruang kuliah itu bel berbunyi. Tapi biasanya mahasiswa itu nggak pakai bel ya. Oke. Ini harusnya itu aja sih, harusnya siswa sekolah aja ini. Kalau mahasiswa jarang pakai bel soalnya. Implikasi ya, definisi.
Suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah atau konsekuennya benar. Jadi, suatu implikasi bernilai salah hanya apabila anteseden bernilai benar dan konsekuensinya salah. Nah, jadi apa? Di sini itu lebih harusnya dua-duanya itu bernilai sama atau yang paling akhir harus benar. Nah, P dan Q, P maka Q ya. Benar maka benar benar maka salah, jadinya salah ya, bila benar dan salah bila salah benar. Jadi cuman satu ini ya yang itu bernilai salah. Contoh, bila Anindita adalah seorang pria, maka ia akan mempunyai kumis. Bila, jadi ini syarat pria harus mempunyai maka ia akan bukan syarat ya, konsekuensi pria akan mempunyai kumis. B. Bila bumi berputar dari timur ke barat, maka akan terbit di sebelah barat. Nah, konsekuensi juga ini. Bila berat jenis besi lebih dari 1, maka ia akan terapung dalam air. Bila berat jenis besi lebih berat dari 1, maka ia akan terapung dalam air. Bila 3 lebih dari 2, maka 6 lebih dari 4. Benar-benar. Bila 3 kurang dari 2, maka min 3 lebih dari min 2. Ini salah. Ini juga salah. Ya, kalau min 3 itu selalu lebih kecil dari yang min 2, karena di garis bilangan tuh min 2 lebih dekat dengan 0, lebih dekat dengan plus. Jadinya min 3 itu lebih kecil daripada min 2. Nah, bila X lebih dari 10, maka X lebih dari 5. Kalau ini masih itu ya. Oh ya, lebih dari 10. Nah, ya kalau lebih dari 10 sudah pasti lebih dari 5. Nah, untuk menyatakan suatu implikasi sebagai suatu pernyataan yang benar ada 3 cara. Nah, 3 cara itu mengucapkan implikasi B dengan cara bila A maka B bila A hanya bila B, karena bila tidak B atau B salah maka juga tidak A atau A salah. Lihat garis keempat tabel kebenaran implikasi. Nah ya ini. Implikasi B juga disebut syarat perlu untuk A. Jadi syarat tadi, satu syarat disebut syarat perlu bila terpenuhi salahnya syarat tersebut mengakibatkan tidak terjadinya apa yang disyaratkan. A di atas disebut syarat cukup B, karena bila A terjadi atau A benar, maka B juga benar. Lihat baris pertama kebenaran implikasi. Ini tadi bila B benar, Q benar, P benar, Q benar, maka hasilnya benar. Itu syarat satu syarat disebut syarat cukup bila terpenuhi syarat tersebut mengakibatkan terjadinya apa yang disyaratkan. Contoh implikasi, bila X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. X habis dibagi 2 bila X adalah bilangan genap.
X adalah bilangan genap hanya bila X habis dibagi 2. X habis dibagi 2 merupakan syarat perlu agar X adalah bilangan bulat. X adalah bilangan bulat merupakan syarat cukup untuk X habis dibagi 2. Nah, langsung aja ya ke ekuivalensi. Ekuivalensi atau biimplikasi. Jika maka pernyataan majmuk menggunakan kata hubung bila dan hanya bila. Jika dan hanya jika ini tadi ya. Jika dan hanya jika disebut ekuivalensi atau biimplikasi. Kata hubung tersebut disajikan dengan lambang dua anak panahnya kedua kanan kiri ya. Definisi suatu ekuivalensi benar-benar bila kedua pernyataan tunggalnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi B dan B karena sama maka jadi benar. Nah, B dan S karena benar dan salah maka jadinya salah. Begitu juga S dan B jadinya salah. Nah, S dan S B jika benar jika dan hanya jika benar maka benar. Nah, jika dan hanya jika salah jadi salah. Salah dan jika hanya benar maka salah. Nah, salah jika dan hanya jika salah jadi benar. Contoh, suatu segitiga disebut sama kaki bila segitiga tersebut mempunyai dua sisi yang sama panjang. Ya, begitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.